Des Pemberantasan Korupsi dan Tata Kelola membagikan pencapaian selama 3 bulan kerja. Pemerintah pun memastikan akan memperkuat koordinasi dalam penanganan kasus korupsi. Des Pemberantasan Korupsi berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 6,7 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Kejaksaan Agung, Menko Polkam Budi Gunawan menegaskan Presiden Prabowo terus mendorong pengusutan kasus korupsi. Ia juga menegaskan akan membuktikan bahwa penanganan korupsi tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga ke atas. Yang akan disampaikan oleh Menko Polhukam yang terhormat. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas kita mengarahnya pada kita yang tergabung di dalam DS pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan gitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan. Sebelumnya ringannya vonis dalam kasus korupsi pun menjadi sorotan, terutama terkait dengan kasus korupsi yang menimpa Harvey Mois. Nah, pemirsa, Presiden Prabowo ikut mengkritisi vonis 6,5 tahun penjara terhadap terdakwa kasus korupsi timah Harvey Mois. Kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Vonis 6,5 tahun yang dijatuhkan hakim kepada Harvey Mois menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Putusan hakim tersebut dianggap terlalu ringan untuk nilai korupsi yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto pun turut menyinggung vonis ringan Harvey Mois saat memberikan sambutan dalam acara Musrembangnas. Prabowo menyebut korupsi ratusan triliun harusnya divonis 50 tahun penjara. Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Sementara itu Kejaksaan Agung tak tinggal diam. Jaksa menilai ada ketimpangan hukum dalam vonis tersebut sehingga banding terhadap vonis Harvey Mois harus dilakukan. Ada range yang terlalu jauh antara tuntutan dengan putusan. Yang kedua, bahwa tentu jaksa penuntut umum mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat yang masih belum dipertimbangkan secara utuh oleh pengadilan. Komisi Yudisial juga turun tangan untuk mendalami vonis terhadap Harvey Mois.
Senada dengan Kejaksaan Agung, Komisi Yudisial menilai vonis 6,5 tahun penjara terhadap Harvey Muiz itu terlalu ringan dan menimbulkan gejolak di masyarakat. Salah satunya kemungkinan ada dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh hakim. Perbincangan tentang vonis Harvey Muiz juga muncul di media sosial. Warganet dan publik berharap Harvey Muiz dihukum lebih berat daripada vonis yang diberikan hakim. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Harvey Muiz, vonis Crazy Rich Pantai Indah Kapuk Indah Helena Lim yaitu 5 tahun penjara juga menjadi sorotan. Lantaran Helena Lim telah merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah. Terdakwa Helena tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah, melakukan tindak pidana membantu, melakukan korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan kedua primer penuntut umum. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Helena oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Menghukum terdakwa Helena untuk membayar uang pengganti sejumlah 900 juta rupiah paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Crazy Rich Pantai Indah Kapuk sekaligus pemilik PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim divonis 5 tahun penjara. Ia juga didenda 750 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 900 juta rupiah. Hakim menyatakan Helena terbukti bersalah membantu korupsi pengelolaan timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah dan tindak pidana pencucian uang. Hakim mengatakan harta benda Helena dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tak mencukupi diganti dengan 1 tahun kurungan. Untuk mengeluarkan ibu ya. Dan itu silakan keluar dulu untuk kita ubah. Terhadap tangkap UPDB maupun saat menjabat kepala unit penambangan itu atau UPD. Sebelumnya dalam persidangan Ibunda Helena Lim yakni Hoalian menangis lalu pingsan saat Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat membacakan pertimbangan putusan. Demi kelancaran jalannya pembacaan putusan, Hakim meminta pihak keluarga dan petugas untuk membantu mengeluarkan Ibunda Helena Lim dari ruang sidang. Tim Liputan iNews melaporkan.